Shalom God Lovers, pagi hari ini mari mulai mengenal Bapa lebih lagi. Mari kita rasakan bahwa Tuhan Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
kami puji, yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kami naikkan syukur padamu. Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini dengan tema The Representative of God, bahagian yang keempat. Di bagian ketiga kita sudah mengetahui bagaimana Nuh pun gagal menjalankan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk menguasai dan mengelola serta memelihara bumi ini. Nah, bahkan apa yang terjadi selanjutnya dari keturunan Nuh ini pun menghasilkan dosa-dosa yang berkelanjutan. Mereka semua menjalankan ketetapannya sendiri dan bukan menjalankan ketetapan Allah. Sampai suatu masa, Allah menemukan seorang yang bernama Abram. Dia diminta oleh Allah untuk menjalankan ketetapan-ketetapan Allah. Ia diberikan kuasa untuk menjalankan pengelolaan dan penguasaan bumi ini. Karena diharapkan dari keturunan Abraham inilah akan dilahirkan orang-orang yang taat akan Tuhan. Taat akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, di bagian ini kita akan melihat apakah Abraham juga menjadi sosok idaman daripada apa yang diinginkan Tuhan, yaitu menjadi sosok yang bisa mewakili Tuhan di dunia ini, yang menjalankan sepenuhnya ketetapan-ketetapan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat bagaimana narasi daripada Kejadian sampai Wahyu ini bercerita tentang bangsa Israel. Dari keturunan Abraham inilah kita tahu lahir bangsa yang disebut bangsa Israel. Tetapi sebelum kita berbicara ke sana, kita akan lihat apakah Abraham yang semula bernama Abram berhasil menjalankan misinya untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Saudara-saudara, memang ada covenant, memang ada janji daripada Allah kepada Abraham bahwa keturunannya itu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan tanda itu adalah tanda sunat. Suatu kali memang Abraham itu lupa untuk menyunatkan keluarganya, salah satu anggota keluarganya. Hampir saja
murka Tuhan bisa turun kepada Abraham. Tetapi Allah itu Maha Pengampun, masih diampuni. Dan ada suatu yang juga gagal dijalankan oleh Abraham. Apa itu? Kita tahu pada mulanya Allah menjanjikan anak perjanjian dari istrinya Sarah. Tetapi setelah Sarah lanjut usia, Abraham juga lanjut usia. Tidak ada satu anak pun yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita tahu ceritanya bahwa Sarah sebagai istri menyerahkan pembantunya, yaitu Hagar, untuk ditiduri Abraham. Dan lahirlah seorang anak yang kita kenal dengan Ismail. Nah, pelanggaran ini tidak berkesudahan sampai dengan saat sekarang ini. Tetapi juga janji Tuhan tetap kepada Abraham. Dilahirkan anak perjanjian yang keluar dari rahim Sarah, yaitu Ishak. Tetapi kalau kita lihat urut-urutan, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya, pola daripada kehidupan mereka sama. Mereka tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Dan berakhir dengan apa? Berakhir dengan kepedihan hidup. Berakhir dengan kesulitan hidup. Kehidupan mereka sendiri. Saudara tahu, bangsa mana yang dijajah paling lama di dunia ini? Bangsa yang paling lama dijajah di dunia ini adalah bangsa Israel. Coba kita bayangkan, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Kemudian dijajah oleh bangsa Babel 70 tahun. Dijajah oleh bangsa Roma 600 tahun. Wow. Belum lagi pada saat Islam hadir. Seperti itulah bangsa Israel. Kenapa sampai mereka mengalami sedemikian rupa penderitaan? Tidak lain dan tidak bukan. Itu karena dosa yang mereka lakukan. Pelanggaran-pelanggaran karena tidak melaksanakan ketetapan Allah. Masih banyak di dalam Alkitab cerita-cerita yang begitu menarik untuk kita perhatikan. Tetapi satu hal yang harus kita sadari. Sampai dengan Abraham pun, ternyata Abraham dan keturunannya masih gagal di dalam menjalankan visi dan misi untuk menguasai dan mengelola bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa kalau pada hari ini kami diingatkan bagaimana Abraham sebagai orang yang Kau pilih pun masih belum lulus terhadap ujian yang Kau berikan. Sehingga kami sangat membutuhkan Engkau ya Bapa, untuk kami juga tetap dapat melaksanakan ketetapan-Mu untuk menjalankan misi Engkau di dunia ini melalui kami. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.